Shalom semuanya. Banyak orang itu lebih senang melihat sebuah keberhasilan dibandingkan melihat sebuah proses. Tidak ada hasil kalau tidak ada proses. Namun seringkali manusia lebih senang melihat hasil akhir daripada perjalanan sebuah proses. Saudaraku, saat ini kita akan mempelajari bagaimanakah seseorang dapat mengalami pemulihan, keberhasilan di dalam kehidupannya, di mana Alkitab akan banyak mengajarkan kita tentang bagaimana kita boleh mengalami sebuah pemulihan ataupun keberhasilan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang begitu setia di dalam mengasihi dan melayani kami. Saat ini kami sungguh rindu Tuhan mempelajari kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi sebuah rema dalam hidup kami, menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus semakin kuat iman kami di dalam Engkau. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menggumuli firman Tuhan pada kesempatan yang luar biasa ini dengan satu tema, keluarga yang dipulihkan. Saudaraku, kita semua tahu bahwa di dalam setiap kehidupan orang percaya, kita bukan orang-orang yang kebal terhadap persoalan. Kita bukan orang-orang yang bisa luput dari setiap masalah. Meskipun kita beriman kepada Tuhan, meskipun kita sudah mengenal Tuhan, bahkan mengikut dan melayani Tuhan. Namun seringkali keluarga-keluarga orang percaya pun Tuhan izinkan mengalami banyak gejolak, banyak persoalan, banyak pergumulan. Namun saat ini ada satu hal yang luar biasa yang boleh kita pelajari bersama, bagaimana ada satu pribadi yang sanggup memulihkan setiap keluarga saya dan saudara. Pribadi itu bernama Yesus Kristus Tuhan. Alkitab menceritakan bagaimana seorang Bartimeus. Dia adalah seorang yang buta, pekerjaannya adalah mengemis, meminta-minta. Bagi orang Yahudi, saudara, pekerjaan mengemis
Ini adalah pekerjaan yang sangat amat hina. Pekerjaan bagi orang-orang yang termarginalkan. Pekerjaan bagi orang-orang yang sangat tidak dihargai oleh masyarakat. Namun ini dikerjakan oleh Bartimeus. Kenapa? Karena keterbatasan akan tubuhnya. Bagaimana penglihatannya. Kita tahu dia adalah seorang yang buta. Oleh karena itu saudaraku, Bartimeus pada akhirnya memilih. Saya pikir bukan memilih, tapi keadaan yang harus memaksa dia untuk memilih menjadi seorang yang mengemis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun bagaimana ketika Bartimeus mendengar ada seorang bernama Yesus dari Nazaret akan lewat, segera dia berseru, Yesus anak Daud. Tapi ketika dia berteriak-teriak memanggil nama Yesus, banyak orang menegur dia. Tidak hanya menegur saudara, tetapi memarahi Bartimeus. Diam, kamu pengemis buta, diam. Tapi semakin banyak orang yang menegur dan memarahi Bartimeus. Apakah dia menyerah? Tidak sama sekali. Justru Bartimeus semakin keras di dalam dia memanggil Yesus Tuhan. Sampai pada akhirnya teriakan ini menjadikan Tuhan Yesus Kristus berhenti. Kemudian meminta supaya Bartimeus datang kepadanya. Saudaraku, terjadi sebuah dialog, terjadi sebuah pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Bartimeus. Kemudian Tuhan bertanya kepada seorang Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, sangat indah kisah ini. Bagaimana ditutup dengan sebuah closing yang sangat indah, mujizat terjadi di mana seorang Bartimeus ketika dia berteriak, berseru kepada Tuhan, kemudian dia didatangkan kepada Tuhan, lalu Tuhan boleh menyembuhkan matanya. Lalu Bartimeus mengikut Tuhan sepanjang perjalanan Tuhan Yesus. Happy ending dari perikop yang kita baca. Namun seringkali banyak orang percaya, keluarga-keluarga Kristen yang mengalami berbeda dengan apa yang ada di dalam sebuah cerita di Alkitab ini. Banyak orang yang sakit, dia sudah memiliki iman, dia sudah berdoa kepada Tuhan, bahkan berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih belum menyatakan mujizatnya. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang juga mengalami persoalan, bahkan diambang kehancuran perceraian, namun seakan-akan Tuhan diam, tidak ada tindakan. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami pergolakan, perekonomian, dan lain sebagainya. Namun seringkali Tuhan seolah-olah jauh dan hanya diam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan bahwa satu pribadi yang sanggup memulihkan keadaan keluarga kita, keadaan kehidupan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kita bisa mempelajari kisah seorang Bartimeus yang pada akhirnya dia boleh memperoleh sebuah pemulihan, boleh memperoleh sebuah keberhasilan yang menjadi pergumulannya. Dengan sangat jelas Alkitab mencatat bahwa iman Bartimeus telah menyelamatkan dirinya. Dengan sangat jelas ayat 52 mengatakan kepada kita, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang diberkati Tuhan, iman kepada Yesus yang seperti apa
yang dimiliki seorang Bartimeus, sehingga dia boleh mengalami pertolongan Tuhan, boleh mengalami anugerah Tuhan, boleh mengalami mujizat Tuhan. Mari kita lihat bersama bagaimana seorang Bartimeus adalah seorang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menghadap Tuhan, untuk bertemu dengan Yesus Kristus, anak Daud, Mesias dari Nazaret ini. Kita bisa melihat hal itu, bagaimana seorang Bartimeus ketika mendengar bahwa ada Yesus dari Nazaret yang lewat, dia langsung berteriak. Ini menandakan bahwa seorang Bartimeus, seorang yang tidak mau menyia-nyiakan momentum untuk boleh bertemu dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Tidak hanya itu saudaraku, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk dia boleh datang kepada Yesus, dia tanggalkan jubahnya, dia lepaskan jubahnya. Jubah seringkali banyak yang mengartikan bahwa jubah adalah kehidupan lamanya. Jubah adalah sumber penghasilan dari seorang Bartimeus. Dia enggak pedulikan itu. Yang paling penting dalam hidup Bartimeus adalah berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia tidak punya jubah pengemis, maka dia tidak akan bisa menjadi seorang pengemis. Ada yang juga mengartikan bahwa jubah itu adalah kehidupan lama. Bagaimana ketika seseorang bisa bertemu dengan Yesus, maka dia harus berusaha dengan sangat keras untuk melepaskan kehidupan lamanya. Saudaraku, tidak mudah bagi seorang Bartimeus untuk menghadap Tuhan. Bagaimana orang memarahi dia, saudara. Banyak orang yang ingin datang kepada Tuhan dan dia mendapatkan marah dari saudaranya, orang tuanya, mungkin juga tetangganya. Ngapain kamu datang kepada Yesus? Bukankah itu nyata sampai hari ini? Masih relevan sampai pada hari ini? Bahwa banyak orang yang rindu datang kepada Tuhan, namun dihujat habis-habisan. Banyak orang yang ingin mengenal Tuhan dan datang kepada Tuhan, namun dimarahi luar biasa. Ini pun dialami oleh seorang Bartimeus. Banyak orang memarahi dia. Namun apakah dia putus asa? Apakah dia terus berhenti untuk bertemu dengan Kristus Yesus Tuhan? Tidak. Bartimeus ketika banyak orang menghalangi dia, semakin keras dia untuk berusaha, berteriak, berseru kepada Yesus Kristus Tuhan. Iman yang seperti ini, saudara, iman yang sungguh timbul dari dalam hati, bukan karena paksaan seseorang, bukan karena rayuan seseorang, tapi iman yang timbul dari dalam hati untuk bertemu dengan Kristus, berjumpa dengan Yesus Tuhan. Iman yang seperti inilah yang dilihat oleh Kristus Yesus Tuhan. Iman yang tidak menunda-nunda untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu iman yang seperti apa lagikah yang dimiliki oleh seorang Bartimeus? Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Sebagai seorang yang buta, Bartimeus tidak meminta apapun kecuali yang menjadi kebutuhannya, yaitu dia bisa melihat. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus dengan jujur meminta kepada Tuhan supaya dia bisa melihat. Ketika dia bisa melihat, dia tidak menjadi seorang pengemis lagi. Jubahnya telah ditanggalkan, hidup lamanya telah ditanggalkan, dan dia memiliki kehidupan yang baru. Bagaimana dia, dikatakan firman Tuhan, mengikuti Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku ini diberkati Tuhan. Iman yang jujur, iman yang mau berkata apa adanya kepada Kristus. Inilah yang dilihat oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan yang menyembuhkan mata Bartimeus adalah imannya.
yang luar biasa ini. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus Tuhan memiliki kuasa, memiliki power untuk memulihkan kehidupan kita. Ketika seorang Bartimeus dipulihkan hatinya, dipulihkan imannya, dipulihkan penglihatannya, dipulihkan hubungannya dengan Kristus, maka ini mengubah kehidupannya. Dia yang dulu seorang pengemis tidak lagi menjadi seorang pengemis. Dia yang dulu hanya menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang, sekarang dia menggantungkan hidupnya pada belas kasihan Kristus Yesus Tuhan. Ini loh iman. Iman itu menggantungkan hidup kita kepada Yesus, bukan menggantungkan hidup kita kepada orang atau manusia. Bagaimana pengenalan Bartimeus? Dia memanggil Yesus adalah Yesus anak Daud. Bartimeus mengenal dekat siapakah Yesus. Iman akan membawa seseorang itu lebih dekat mengenal, siapakah Yesus Kristus itu. Pertanyaannya adalah, jika ketika Bartimeus meminta kepada Yesus untuk dipulihkan penglihatannya, seandainya Tuhan tidak kasih kesembuhan atau pemulihan dalam penglihatannya, apakah iman yang di dalam hati Bartimeus ini akan hilang? Lalu dia tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Juru Selamat itu? Tentu tidak, bukan. Bartimeus tetap memiliki iman itu. Jadi saudaraku, iman yang dimiliki Bartimeus ketika dia bergantung penuh kepada Kristus, dia percaya penuh kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah pribadi yang bisa membawa kehidupannya menjadi lebih baik. Terlepas dia sembuh atau tidak, penglihatannya bisa melihat lagi atau tidak, dia tetap percaya bahwa Yesus Kristus punya rencana, rancangan yang indah bagi kehidupannya. Meskipun seandainya dia masih dalam keadaan buta, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjadikan sesuatu yang indah boleh terjadi dan dialami oleh Bartimeus, dan hidupnya akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang juga mengalami hal yang sama seperti Bartimeus. Dia banyak mengalami mujizat kesembuhan. Dia banyak mengalami anugerah kebaikan Tuhan, namun hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Namun sebaliknya, banyak orang yang memang belum terjadi atau mengalami mujizat Tuhan, namun dia mengalami iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga meskipun apa yang menjadi pergumulannya belum dijawab Tuhan, dia tetap menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Jadi saudaraku, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, mungkin keluarga panjenengan juga mengalami banyak hal, persoalan yang sangat rumit. Satu persoalan belum selesai, muncul persoalan yang lain. Satu hal belum rampung, muncul hal yang lain. Pada kesempatan ini saya sebagai hamba Tuhan hanya mau sampaikan kepada panjenengan, ada satu pribadi yang sanggup memulihkan panjenengan, memulihkan persoalan panjenengan, memulihkan pergumulan panjenengan, menjadikan pergumulan itu akan mampu diubah Kristus menjadi sesuatu hal yang bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi saya mau sampaikan saudaraku, bahwa iman kepada Yesus Kristus Tuhan bukan berarti segala sesuatu yang kita mau akan terjadi. Namun iman kepada Yesus Kristus Tuhan, pada akhirnya kita sungguh menyerahkan hidup kita kepada daulat atau kuasa Tuhan. Kita percaya dengan penuh bahwa Kristus punya kuasa, punya otoritas yang dahsyat untuk mengatur segala sesuatu kehidupan kita menjadi baik. Jadi apa yang kita ragukan? Baik saat ini dijawab atau belum pergumulanmu, janganlah hal itu menjadikan imanmu menjadi ambiar. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Saya percaya saudara bahwa ketika
hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka persoalan dalam keluarga pun akan dipulihkan. Amin. Ketika hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, perekonomian kita bahkan pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Persoalan apapun yang boleh Tuhan izinkan itu baik untuk saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saat ini jangan menyerah jika Tuhan izinkan sakit penyakit belum sembuh. Jika Tuhan izinkan persoalan dalam keluargamu belum selesai, teruslah berharap seperti Bartimeus. Datang menghadap Tuhan, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan ragu-ragu. Iman Bartimeus boleh menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jadi iman kepada Kristus sekali lagi bukan berarti apa yang kita mau akan terjadi. Tapi iman kepada Yesus Kristus sungguh berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kedaulatan tangan Tuhan, otoritas kuasa tangan Tuhan. Karena kita tahu Yesus Kristus Tuhan tidak akan mungkin membawa kita kepada rancangan kecelakaan. Jadi jadilah kuat seperti firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Terjemahan lain mengatakan, bersukacitalah. Yesus memanggil engkau. Sejak dunia dijadikan, Tuhan sudah rindu selalu dekat dengan kita. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Berserulah kepadanya. Serahkanlah pergumulanmu kepada Tuhan dengan jujur. Enggak usah malu kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan berkarya atas hidupmu. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Tuhan sanggup memulihkan setiap perekonomian kita. Tuhan sanggup memulihkan setiap apapun yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Karena Dia punya kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.